Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Senin 22 Mei 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada kitab Zefanya pasal yang pertama. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dan kami alami. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan dan kami berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Karena itu kami mohon Engkau yang mampukan untuk kami dapat mengerti apa yang Engkau maksudkan dalam firman Tuhan. Engkau juga menolong untuk kami dapat menerapkannya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Zefanya pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-7, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kushi, bin Gedalia, bin Amaria, bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala, juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan yang menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kushi, bin Gedalia, bin Amaria, bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Di dalam ayat yang pertama mengatakan demikian. Zefanya adalah satu-satunya nabi yang silsilahnya diperkenalkan hingga 4 keturunan. Ini menyiratkan bahwa dia merupakan buyut dari Raja Hizkia. Dia merupakan keturunan bangsawan yang harus menegur bangsawan lainnya, juga Raja Yosia yang sekaligus pula kerabatnya. Artinya Zefanya bernubuat untuk kalangan sendiri. Dengan lugas dan tegas, juga jelas Zefanya menubuatkan bahwa Tuhan Allah akan merebahkan orang-orang fasik dan melenyapkan manusia dari muka bumi, juga orang Yehuda dengan segenap penduduk Yerusalem. Serangan dan penjajahan bangsa-bangsa asing terhadap Yehuda merupakan hukuman dari Tuhan, karena para pemimpin maupun umat Yehuda tidak lagi mengakui Tuhan Allah sebagai Allah Israel. Mereka hidup semau mereka sendiri. Selain Tuhan Allah Israel, mereka juga menyembah matahari dan bulan, juga dewa-dewa lainnya seperti yang disembah orang-orang atau bangsa-bangsa di sekitar Israel. Dan itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Untuk itu Zefanya berseru di dalam ayat yang ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Dan seruan Zefanya merupakan keniscayaan, karena di hadapan Tuhan tidak mungkin manusia bertingkah laku sesukanya. Terlebih ketika manusia tak lagi mematuhi kehendak Sang Pencipta.
Berdiam diri berarti tidak membela diri, apalagi mencari kambing hitam atau melemparkan kesalahan kepada orang lain, namun rela menerima hukuman atas segala kesalahan yang telah diperbuat oleh mereka. Berdiam diri ini juga berarti pula pasrah terhadap keadilan Tuhan yang menghukum orang yang bersalah, namun percaya juga terhadap belas kasihan Tuhan Allah yang telah memilih mereka menjadi bangsa terpilih. Tuhan memang membenci dosa, tetapi Dia mengasihi manusia berdosa. Itu yang perlu kita ingat. Tugas kenabian Zefanya tentunya tidaklah mudah. Agar pesannya sungguh efektif, sang nabi harus bersedia untuk menjadikan dirinya teladan. Itu berarti Zefanya harus terlebih dahulu berdiam diri seperti yang difirmankan Tuhan. Dia harus sedia berdiam diri, pasrah terhadap keadilan dan kasih Tuhan. Dia rela menerima hukuman Tuhan karena kesalahan sendiri, sekalipun berharap sungguh pada belas kasihan Tuhan. Dan sikap seperti ini jugalah yang seharusnya kita miliki sebagai orang percaya. Ketika kita menyadari bahwa kita sudah melakukan tindakan dosa, dan apa yang kita alami sebagai dampak dari dosa yang kita perbuat, dan itu merupakan teguran dari Tuhan, maka jalan yang harus kita tempuh seperti teladan Zefanya, yakni berdiam diri di hadapan Tuhan. Ingat, di dalam kitab suci selalu menjelaskan di balik hukuman selalu tetap ada kasih sayang Tuhan yang mau dinyatakan. Sesungguhnya hukuman itu sendiri sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk pendisiplinan Tuhan kepada umat yang dikasihinya supaya mereka berbalik kepada Tuhan dan boleh mengalami pengampunan. Tetapi banyak orang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk mengakui segala kesalahannya dan berbalik kepada Tuhan dalam pertobatan yang sesungguhnya. Banyak orang justru menyalahkan orang lain. Banyak orang tidak mau bahwa dirinya terlihat salah sehingga memberikan pembelaan-pembelaan yang sesungguhnya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk berdiam diri. Sekali lagi, berdiam diri tidak perlu mencari kesalahan orang lain. Berdiam diri juga kita introspeksi diri dalam pengakuan akan segala dosa kita. Kemudian kita mengakui di hadapannya serta bertobat. Bertobat artinya bukan saja pengakuan atas kesalahan dan dosa kita, tetapi berketetapan hati untuk meninggalkan semuanya itu dan hidup untuk Tuhan. Itulah pertobatan sejati. Pertobatan diawali dengan pengakuan akan segala dosa dan kesalahan. Ingat, Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia mengakui, Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita senantiasa berdiam diri. Kalaupun kita sekali lagi mendapatkan disiplin Tuhan, bersyukurlah. Karena apa? Karena itu menjadi cara Tuhan untuk membalikan kita supaya kita tidak terus larut hidup di dalam pemberontakan kepada Tuhan. Dan kembalilah kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menerima kita dan memulihkan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang seperti Zefanya, untuk senantiasa berdiam diri, introspeksi ketika kami sudah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, kesalahan, dosa, ataupun juga pemberontakan di hadapan Tuhan. Kami berdiam diri dan mohon pengampunan. Kami percaya Tuhan yang setia dan adil mengampuni kami dan akan menolong kami untuk bangkit meninggalkan semuanya itu dan hidup untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.